Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai siapakah Ali Imran yang namanya menjadi surat ketiga di Al-Quran. Ali Imran adalah nama salah satu surah di Al-Quran dan menjadi surat ketiga setelah Al-Baqarah. Surat ini terdiri dari 200 ayat dan memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Lantas, siapakah Ali Imran hingga namanya dimuliakan Allah dan diabadikan di dalam Al-Quran? Untuk itu, berikut ini adalah ulasan mengenai keluarga Imran atau Ali Imran. Siapakah Ali Imran? Keluarga Imran atau Ali Imran adalah salah satu keluarga mulia dalam kurun sejarah. Allah telah memilih mereka dibanding keluarga lainnya dan menjadi tanda nyata keagungan mereka. Hal itu sebagaimana termaktub dalam firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Ali Imran ayat 33-34. Dikutip dari laman Kisah Muslim, keluarga Imran dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Imran bin Matsan bin Al-Azhar bin Al-Yud bin Sulaiman bin Daud alaihi salam. Nasabnya tersambung sebagai ke Nabi Daud alaihi salam. Dalam bahasa Ibrani, Imran disebut dengan Imran dan dalam buku-buku Nasrani namanya disebut dengan Yuhakim. Keluarga Imran dikenal sebagai turunan atau cabang terakhir orang-orang beriman dari keturunan Bani Israel. Namun antara mereka dengan Nabi Yakub terpisah beberapa kurun lamanya. Meski menjadi keluarga yang beranggotakan sedikit orang, tetapi memiliki kedudukan yang agung. Imran dan istrinya menjadi contoh dari keluarga yang berhasil mewujudkan cita-cita dalam membangun sebuah keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari keluarga Imran nantinya lahir generasi yang mulia dan memiliki pengaruh besar bagi umat manusia. Salah satu yang paling mulia adalah Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Istri Imran bernama Hannah binti Fakudah. Ada juga yang menyebut Kaudah bin Kubailah. Hannah adalah seorang wanita yang tekun beribadah sebagaimana kisahnya dalam Al-Quran. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berhikmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripada aku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Ali Imran ayat 35. Imran dan Hannah memiliki dua orang putri, yakni Asya dan Maryam. Putri sulungnya bernama Asya yang kemudian dinikahi oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Asya merupakan ibu dari Nabi Yahya alaihissalam. Ada juga mengatakan bahwa ia adalah bibinya Maryam dan bukan saudara perempuannya. Putri kedua Imran adalah Maryam, yakni wanita ahli ibadah dan suci. Ia merupakan ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Putri Imran yang satu ini merupakan wanita terbaik dan tersempurna, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam sebuah hadis. Lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya sebagaimana keutamaan Atsyarid dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari 5418 dan Muslim 2431. Orang-orang Yahudi menuduhnya melakukan zina
Tuduhan itu bahkan dilontarkan saat Maryam masih hidup maupun setelah wafatnya. Sementara Al-Quran telah menyucikan Maryam dari tuduhan keji tersebut tidak hanya dalam satu ayat, bahkan di banyak ayat. Allah menyebut orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang kufur karena menuduh Maryam berzina, sebagaimana firman-Nya, "Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Robnya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat." Quran At-Tahrim ayat 12. Cucu-cucu Imran. Nabi Isa adalah cucu pertama Imran sekaligus Rasul dan kalimah Allah yang dia sampaikan pada Maryam. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya." Quran An-Nisa ayat 171. Allah mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel untuk mendakwai mereka tentang tauhid dan menyembah Allah semata. Hal itu Allah Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad.' Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.' Quran Asy-Syaff ayat 6. Nabi Yahya adalah hamba dan utusan Allah yang juga keturunan keluarga Imran. Beliau putra dari Nabi Zakaria alaihissalam, menantu Imran, dan merupakan perwujudan doa Nabi Zakaria yang terkabul. Nabi Yahya juga merupakan kabar gembira bagi ayah setelah mencapai usia yang tua, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, 'Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa.' Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab, katanya, 'Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh.' Quran Ali Imran ayat 38-39. Nabi Yahya adalah seorang pemuda yang cerdas yang diberi keistimewaan akhlak. Beliau senantiasa duduk di mihrab-mihrab ilmu, senang mengkaji Taurat, berilmu, dan menghafalkan kandungan kitab suci itu. Yahya adalah orang yang berbicara dengan kebenaran dan tidak takut terhadap celaan dan ancaman orang-orang yang zalim. Itulah riwayat mengenai siapa Ali Imran, keluarga Imran. Imran adalah keluarga mulai yang di kemudian hari menurunkan manusia mulia seperti Nabi Isa dan Nabi Yahya. Demikianlah penjelasan dari saya yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan semakin menambah keimanan kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Tobat 100% ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan mengenai amalan, zikir, wirid, dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.